Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia Bapak Ibu guru hebat di seluruh Indonesia. Perkenalkan, saya Muhammad Ilyas, calon guru penggerak angkatan 10 dari UPT SMP Negeri 52 Pitue, Kabupaten Sidin Rapang, Provinsi Sulawesi Selatan. Dengan fasilitator Bapak Dr. Andes Haji Abdul Latif MSI dan pengajar praktik Muhammad Arsyad D. Eskom MPD. Pada video kali ini, saya akan memaparkan koneksi antar materi pada modul 21 tentang pembelajaran berdiferensiasi. Pada koneksi antar materi kali ini, terdapat beberapa pertanyaan pemantik. Pertanyaan pertama, buatlah kesimpulan tentang apa yang dimaksud dengan pembelajaran berdiferensiasi dan bagaimana hal ini dapat dilakukan di kelas. Pembelajaran diferensiasi adalah usaha guru untuk menyesuaikan proses pembelajaran di kelas agar memenuhi kebutuhan belajar individu murid. Pembelajaran ini mendukung semua murid di dalam kelas. Setiap anak adalah unik. Mereka memiliki kekurangan dan kelebihan masing-masing. Begitu pula dengan minat, gaya belajar, kebiasaan, pola pikir, kemampuan literasi, dan lain-lain. Disinilah guru dituntut untuk memenuhi kebutuhan belajar murid yang berbeda-beda agar mereka nyaman belajar di dalam kelas. Agar dapat melakukan pembelajaran berdiferensiasi di kelas, seorang guru harus memahami tujuan pembelajaran, mengetahui dan merespon kebutuhan murid, menciptakan lingkungan belajar yang mengundang murid untuk belajar, melakukan manajemen kelas yang efektif, dan melakukan penilaian berkelanjutan. Berkaitan dengan kebutuhan murid, guru harus memahami 3 aspek. Yang pertama, kesiapan belajar murid. Yang kedua, minat murid. Dan yang ketiga, profil belajar murid. Berkaitan dengan kesiapan belajar murid, mengharuskan guru untuk menilai pengetahuan awal dan menentukan apa yang telah murid ketahui dan di mana murid berada. Minat belajar murid. Minat belajar setiap peserta didik berbeda-beda. Minat adalah suatu motivator yang penting bagi murid untuk lebih aktif dalam proses pembelajaran. Sedangkan profil belajar murid berkaitan dengan lingkungan, budaya, gaya belajar, dan kecerdasan majemuk. Kebutuhan belajar murid dapat diidentifikasi dengan cara: yang pertama, mengamati perilaku murid-murid; yang kedua, mengidentifikasi pengetahuan awal; yang ketiga, mereview dan melakukan refleksi terhadap praktik pembelajaran; yang keempat, berbincang dengan guru murid sebelumnya; yang kelima, membaca rapor murid di kelas sebelumnya; dan yang keenam, menggunakan berbagai penilaian formatif dan diagnostik. Adapun strategi dalam menerapkan pembelajaran berdiferensiasi adalah: yang pertama, diferensiasi konten dengan membedakan cara pengorganisasian atau format penyampaian materi atau konsep. Yang kedua, diferensiasi proses dengan membedakan proses yang harus dijalani oleh siswa. Dan yang ketiga, diferensiasi produk dengan membedakan produk sebagai hasil belajar dari murid. Pertanyaan pemantik yang kedua,
Jelaskan bagaimana pembelajaran berdiferensiasi dapat memenuhi kebutuhan belajar murid dan membantu mencapai hasil belajar yang optimal. Dengan memperhatikan perbedaan individu, pembelajaran berdiferensiasi dapat membantu setiap siswa belajar dengan cara yang paling efektif sesuai dengan bakat yang dimiliki. Dengan pembelajaran berdiferensiasi, siswa yang memiliki kemampuan yang lebih tinggi dapat diberikan tantangan yang lebih, dan siswa yang membutuhkan bantuan tambahan dapat mendapatkan dukungan yang sesuai. Selain itu, pembelajaran berdiferensiasi menyesuaikan metode sesuai kebutuhan sehingga membantu meningkatkan motivasi dan keterlibatan siswa dalam belajar, yang pada akhirnya dapat meningkatkan hasil belajar siswa secara maksimal. Pertanyaan pemantik yang ketiga, jelaskan pula bagaimana Anda melihat kaitan antara materi dalam modul ini dengan modul lain di program pendidikan guru penggerak. Adapun kaitan antara modul 2.1 dengan modul 1.1 adalah untuk dapat melakukan pembelajaran berdiferensiasi, guru harus memenuhi kebutuhan belajar murid sesuai dengan kodrat alam dan kodrat sama. Hal ini sejalan dengan filosofi Ki Hajar Dewantara. Kaitan antara modul 2.1 dengan modul 1.2 adalah dalam melaksanakan pembelajaran berdiferensiasi harus berpihak kepada murid, reflektif, mandiri, kolaboratif, dan inovatif agar dapat memenuhi kebutuhan murid sehingga guru penggerak dapat mewujudkan kepemimpinan murid dengan menuntun murid merdeka belajar. Hal ini sesuai dengan nilai-nilai dan peran guru penggerak. Kaitan antara modul 2.1 dengan modul 1.3 adalah pembelajaran berdiferensiasi dapat menjadi salah satu strategi untuk mewujudkan visi guru penggerak yang berpihak kepada murid. Dan kaitan antara modul 2.1 dengan modul 1.4 adalah dalam pembelajaran berdiferensiasi antara guru dan murid harus ada keyakinan kelas yang telah disepakati bersama agar proses pembelajaran berjalan dengan baik sesuai dengan nilai-nilai kebajikan yang ada di sekolah sebagai dasar terbentuknya budaya positif di lingkungan sekolah. Demikianlah koneksi antar materi modul 2.1 tentang pembelajaran berdiferensiasi. Saya Muhammad Ilyas undur diri. Salam dan bahagia Bapak dan Ibu guru hebat di seluruh Indonesia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.